Di dalam Dharma, terutama di Anguttara Nikaya, disebutkan beberapa kriteria yang perlu dimiliki oleh seseorang jika bisa disebut handal, kreatif, dan berbudi luhur. Kriteria yang pertama adalah, di dalam Anguttara Nikaya disampaikan, orang yang seperti ini, kalau dalam tema kita adalah wanita Buddhis seperti ini, tapi secara umum karena yang hadir ini juga bukan hanya umat Buddha saja, ataupun bukan hanya wanita saja, tapi juga pria Buddhis, anak-anak Buddhis, remaja Buddhis, ataupun siapa saja simpatisan pun boleh, kalau merasa acara ini bermanfaat, tidak harus menjadi umat Buddha. Yang pertama adalah memiliki keyakinan. Jadi orang bisa handal, bisa kreatif, bisa berbudi luhur kalau dia memiliki keyakinan. Yakin apa ini? Keyakinan bahwa di dunia ini ada yang disebut hukum sebab dan akibat. Jadi kalau saya melakukan kebajikan, saya mendapatkan kebahagiaan. Kalau saya melakukan hal yang tidak baik, maka saya pun mendapatkan hal yang menyulitkan saya. Jadi sekarang, ketika dia memiliki keyakinan ini, kemudian dia memperoleh tugas. Entah itu mengurus wihara, entah itu mengurus pasangan hidup, entah itu mengurus rumah tangganya sendiri, organisasi, masyarakat, dan lain sebagainya. Dia ingat selalu, saya hanya melakukan kebajikan, karena hanya kebajikan itulah yang akan membuahkan kebahagiaan untuk saya. Saya menolak melakukan kejahatan, karena kejahatan itu nanti buahnya juga akan jatuh ke saya, dan saya tidak mau menerima buah kejahatan, yaitu penderitaan. Dengan melakukan ini, maka orang seperti ini, dia otomatis akan berbudi luhur. Jadi kita lalu lihat dari bawah dulu. Jadi orang boleh pinter, orang boleh handal, kalau tidak berbudi luhur, tidak punya kemoralan, untuk apa? Dia hanya menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang jahat, tapi bersembunyi di balik keindahan kesopan santunan. Ini seperti musang berbulu domba. Dia seolah-olah seperti domba yang mendekati ayam. Begitu datang dekat ayam, langsung ayamnya diterkam. Karena dia musang berbulu domba, berpura-pura. Tapi kalau sekarang dimulai dengan wanita yang punya keyakinan bahwa saya yakin buah kebajikan itu akan kembali pada diri saya, maka saya tidak ingin melakukan kejahatan. Saya minimal menjaga 5 kemoralan, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak bohong, tidak mabuk-mabukan, minimal itu. Atau kalau di dalam masa menjelang Waisak seperti ini, banyak orang yang kemudian menjalankan 8 sila dalam 1 bulan penuh, supaya saya bukan hanya 5 sila, tapi juga 8 sila. Ini adalah melatih keyakinan sekaligus kemoralan. Dan itu yang mengkondisikan seseorang berbudi luhur. Karena kemoralan yang berdasarkan keyakinan hidup ini, kita selalu memetik buah perilaku, itu akan menumbuhkan kemoralan yang sejati. Kita tidak hanya karena ada orang lain, lalu saya menjaga kemoralan. Ya, beberapa orang kadang kalau ke wihara, kemudian lihat kecoa, lalu ada yang mengatakan, "Wih, kecoa hoki," katanya. Sampai saya kadang kaget, kenapa nih kecoa kok disebut kecoa hoki? Hoki karena kecoa ini datang pas ada bante. Karena kalau tidak ada bante, kecoa ini sudah saya bunuh. Loh, ini kan namanya tidak punya kemoralan. Ini namanya tidak punya rasa takut, tidak punya keyakinan bahwa sesungguhnya kejahatan kembali ke diri kita. Kalau kita tidak mau dibunuh, tidak mau disakiti, ya jangan menyakiti orang lain. Kalau kita ingin hidupnya bahagia,
ya mari kita membahagiakan pihak lain, termasuk kecoa juga. Paling kita usir, kita pindah keluar. Tidak ada di dalam ruangan yang sama. Itu. Jadi bukan kecoa hoki karena ada bante atau tidak. Kecoa akan hoki di mana saja ketika ketemu orang yang bermoral. Kenapa dia bermoral? Menjalankan minimal 5 sila atau 8 sila. Karena dia memiliki keyakinan yang kuat. Ya, jadi ini sekaligus sudah 2, yaitu memiliki keyakinan yang kuat pada hukum sebab dan akibat. Yang kedua, karena itu dia kemudian melaksanakan kemoralan. Yang ketiga, dia selalu haus akan ilmu pengetahuan. Jadi berusaha belajar, meningkatkan kemampuannya. Nah ini untuk meningkatkan kreativitas dia. Jadi sekarang saya mau belajar apa saja. Ini kan kebetulan saya di rumah, kebetulan di masa pandemi. Apa yang saya harus lakukan? Saya dekat dengan HP, saya dekat dengan laptop. Ya, sering-sering buka laptop, HP, apa ya yang baru sekarang ya. Kalau sekarang dalam masa pandemi ini saya punya kesulitan, dalam toko saya kurang begitu laku, sekarang saya kerja apa ya? Kita lihat teman-teman yang lain, kita coba cari di Google, di mana teman-teman lain pada kerja apa sih kok bisa sukses. Coba saya juga mungkin ikut, atau mungkin saya lebih kreatif, saya bisa menciptakan sesuatu lapangan kerja yang berbeda, yang terinspirasi dari orang lain, tapi saya menciptakan yang berbeda. Nah ini sebetulnya adalah kemauan belajar. Kemauan belajar banyak bertanya. Selain bertanya dengan HP, bertanya dengan laptop, bertanya dengan buku, kita baca-baca buku, berbagai hal, bertanya langsung dengan orang, atau mendengarkan wawancara. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat Pak Doni di televisi, mewawancara orang misalnya, kita boleh dengar, karena itu wawancara yang bisa meningkatkan pemahaman kita, bisa meningkatkan pengetahuan kita, dan kita harus semangat untuk belajar. Karena belajar ini sepanjang usia, tidak ada waktu kita untuk berhenti, sudah cukup belajarnya. Nah, kita akan belajar terus-menerus, karena ilmu pengetahuan berkembang terus-menerus, tidak pernah berhenti. Kalau dulu HP, zaman saya masih pertama kali pegang HP, HP itu hanya satu warna, hanya untuk telepon, untuk ditelepon, menerima telepon dan menelepon orang, SMS. Permainannya pun dulu masih permainan yang snake itu, yang ular makan ekornya sendiri itu. Wah, itu sudah asik banget. Tapi sekarang HP sekarang sudah jauh berbeda. HP sekarang sudah bisa untuk internet, bisa untuk nonton Pak Doni di televisi, bisa untuk macam-macam. Acara seperti ini pun sudah bisa dengan HP, dulu tidak bisa sama sekali. Nah kalau kita bertahan tidak mau belajar pakai HP jadul itu, hari ini kita tidak bisa apa-apa. Nah sekarang kita harus mau belajar, terus belajar, supaya pengetahuan kita, wawasan kita berkembang, kreativitas kita juga muncul. Selain kita punya keyakinan yang kuat sehingga muncul kemoralan, supaya untuk mendapatkan budi luhur, kemudian kita juga harus punya semangat untuk belajar, yaitu meningkatkan kreativitas. Maka yang keempat adalah pelajaran yang kita sudah dapatkan itu dilatih semaksimal mungkin. Jadi jangan hanya asal bisa, sudah asal bisa. Itu banyak orang kalau belajar kan sering begitu. Kalau ditanya, kamu bisa ini? Bisa. Kamu masak ini? Bisa. Masak itu? Bisa. Tapi bisanya itu tidak ahli, tidak handal. Nah, jadi kita kalau mau harus berlatih rajin. Apa saja yang kita sudah pelajari, jangan sampai hilang. Kita harus belajar, supaya itu menjadi keterampilan. Karena kalau keterampilan, maka yang kita pelajari tadi meningkatkan kualitas handal kita. Yang kalau mungkin ada istilahnya apa,
handalismenya kita, tapi karena handalisme rasanya belum ada ya. Jadi ya ini untuk menggampangkan aja bahwa kehandalan kita itu hanya meningkat karena kita melatih kemampuan kita ini. Di dunia ini kan sebetulnya kuncinya latihan. Ada beberapa ramani atau rama yang mungkin dulu suruh berbicara di muka umum aja nggak bisa, ngomong nggak bisa. Kemudian ikut kursus dengan Pak Doni, kemudian diberi pelajaran oleh Pak Doni, kemudian mulai latihan, mungkin ngomong pertama di depan, wah gemeter, ya istilahnya Pak Doni tadi ndredeg, itu kan bahasa Jermannya tadi ndredeg itu tadi. Tapi karena itu belum biasa, pengetahuan yang didapat tadi belum terlatih. Tapi begitu sudah dilatih, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sudah nggak ndredeg lagi, sudah biasa. Kenapa? Karena itu sudah handal. Dan tiap kali dia melakukan di tempat siap manapun juga, dengan siapapun juga, dia sudah standarnya sama. Dia sudah handal. Karena handal itu tadi punya keahlian, punya keterampilan yang terus-menerus, stabil, konsisten. Tidak pernah berubah lagi, standarnya sudah tepat gitu. Nah, jadi dengan cara seperti itu, latihan terus-menerus pengetahuan yang kita dapatkan, muncullah handalismenya tadi, ya. Nah, jadi kita punya kehandalan. Kalau sekarang kita sudah punya 4 keyakinan yang kuat, mendukung adanya kemoralan minimal 5, bisa 8 juga bagus pada hari-hari tertentu. Kemudian kita juga rajin belajar, supaya mendapat ilmu pengetahuan yang banyak, tapi juga yang keempat, rajin berlatih dengan apa saja yang kita pelajari. Maka yang kelima adalah memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini penting sekali di dalam Dharma, karena kalau kita sudah melakukan yang keempat ini, kita perlu bijaksana. Artinya bijaksana itu mampu membedakan yang baik sebagai yang baik, yang buruk sebagai yang buruk. Jadi dapat membedakan dan memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Karena kadang-kadang kalau kita sudah sukses, dengan kita punya keyakinan yang kuat untuk kita berbudi luhur, kemudian kita juga belajar sehingga kita kreatif, dan kita punya handalismenya yang kuat, punya konsistensi yang bagus, kadang-kadang kita masih lupa diri. Kita lupa diri, mungkin timbul kesombongan. Di dunia ini kalau tidak ada saya, sudah pasti bumi ini berhenti berputar. Gara-gara saya ini bumi bisa berputar seperti ini. Nah, ini ada kesombongan. Dia tidak bisa membedakan antara yang penting sebagai yang tidak penting. Bahwa kita di bumi ini, manusia yang sekian miliar di bumi ini, aduh, kita ini hanya debu kecil sekali. Bagaimana kekuatan kita bisa memutar roda bumi dan sebagainya? Tidak. Nah, jadi ini perlu kebijaksanaan. Artinya kita memahami apa yang kita capai sekarang juga satu perjuangan. Sebaliknya, kita juga tidak perlu menghina orang lain. Orang lain yang belum mencapai tataran kita. Karena orang yang belum mencapai tataran kita, mungkin kita dulu ya seperti itu. Kita dulu ya berpikir sederhana seperti itu. Kita sudah melewati cara berpikir itu. Toh kita juga tidak harus menghina mereka. Sebaliknya, kita juga tidak perlu rendah diri dengan orang yang lebih tinggi daripada kita, lebih handal, lebih kreatif, kemudian lebih berbudi luhur. Kita juga jangan rasa rendah diri, karena kita kemudian merenungkan mereka dulu mungkin juga tahapnya lewat seperti yang saya sekarang, tapi karena mereka belajar secara dharma yang tadi sudah disampaikan, ada keyakinan, ada kemoralan, ya, kemudian ada kemauan untuk belajar, kemudian juga mengulang-ulang menjadi keterampilan, dan kemudian punya kebijaksanaan. Mereka punya 5 hal ini, maka akhirnya level seperti saya meningkat seperti mereka.
Kalau saya kemudian memiliki kelima faktor ini yang disebutkan dalam Anguttara Nikaya ini, dan saya bisa kemudian konsisten saya melakukan, maka ada kemungkinan saya juga bisa menjadi sebaik mereka. Dengan cara seperti ini kita punya kebijaksanaan untuk melihat hidup ini proses. Orang yang lebih rendah itu dulu mungkin kita dari sana, tapi kita belajar menjadi lebih baik, nggak perlu direndahkan juga, malah kalau perlu kita membimbing, karena mungkin dia teman kita, keluarga kita, saudara kita, bahkan itu orang lain pun kita bisa bimbing. Kemudian kalau melihat orang lain pun, kita tetap punya rasa, saya mau belajar lagi, supaya saya bisa meningkat seperti yang mereka. Jadi bukan iri, ada orang kok lebih hebat dari saya ini kan yang memutarkan bumi. Sekarang kok ada orang lebih hebat dari saya kerjain dia, biar jatuh nama baiknya dia. Untuk apa? Itu kan kita menjadi orang yang tidak lagi bermoral, tidak berbudi luhur lagi. Padahal tadi level yang pertama dengan keyakinan itu, kita kan harusnya menjadi orang yang berbudi luhur. Nah, dengan cara seperti ini, maka kita lalu melihat, kalau wanita yang melakukan ini, waninoto, noto terutama pertama adalah waninoto dirinya sendiri, ya, karena kadang orang mengatakan bijaksana itu dimulai dengan bijaksini. Jadi kalau kita mau noto sana, dimulailah noto sini. Noto sini adalah noto sendiri, noto dirinya sendiri. Kalau wanita Buddhis yang menata dirinya sendiri lewat pesan Dharma di dalam Anguttara Nikaya ini, 5 hal tadi, maka dia akan menjadi orang yang handal, kreatif, dan berbudi luhur. Kemudian kalau para bapak-bapak remaja, kemudian anak-anak juga melakukan ini, maka umat maupun simpatisan Buddhis ini, dia bisa memiliki handalismenya, mempunyai kehandalan, memiliki kreativitas, memiliki budi luhur, yang nanti kalau kita bersama-sama melakukan, maka ada sekelompok masyarakat yang kreatif, handal, dan berbudi luhur. Dan kalau ini bisa menjadi contoh, ditiru oleh orang lain, baik dia Buddhis maupun tidak Buddhis, karena ini tidak ada hubungannya dengan harus percaya agama Buddha, tetapi ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas diri yang kebetulan disampaikan oleh Sang Buddha. Maka di dalam masyarakat, baik Buddhis maupun tidak Buddhis, dia punya kehandalan yang sama, kreativitas, dan juga punya budi luhur. Dan kalau ini ditiru oleh banyak orang, maka muncullah masyarakat yang luas, yang handal, kreatif, dan berbudi luhur. Dan itu kalau menjadi kelompok-kelompok masyarakat, jadilah bangsa Indonesia yang handal, kreatif, berbudi luhur. Kalau bangsa Indonesia ini bisa menjadi contoh untuk bangsa-bangsa di dunia yang lain, maka terbentuklah masyarakat dunia yang handal, kreatif, dan berbudi luhur. Oleh karena itu menjadi sangat tepat hari ini, ketika pada Hari Ibu Internasional, ibu-ibu pengurus daerah Wandani Provinsi Banten menyelenggarakan acara seperti ini. Karena ini yang nanti kalau kita bisa putar dengan baik, kalau ini kita bisa mulai hari ini sampai selamanya kita selalu melakukan kelima hal yang disampaikan di dalam Dharma tadi, yaitu memiliki keyakinan dan kemoralan, kemauan untuk belajar dan mengulang sampai terampil, kemudian juga punya kebijaksanaan, maka kita semua ini berperanan di dalam membangun masyarakat Indonesia yang handal, kreatif, berbudi luhur, bahkan berperanan membangun masyarakat dunia yang handal, kreatif, dan berbudi luhur. Dan ini adalah inisiatif dari pengurus daerah Wandani
Provinsi Banten. Dan ini kan luar biasa sekali. Karena itu kalau tadi yang mengisi walaupun bapak-bapak, mungkin mereka sudah luar biasa sehingga mau mendengar bagaimana ya ini pandangannya kalau dari sudut pria. Karena waktu saya mau membaca tema ini, loh, wanita Buddhis kok saya yang suruh jelasin. Saya kan pria Buddhis, bukan wanita Buddhis. Tapi ini mungkin wanita Buddhis mau tahu pandangan prianya bagaimana. Ya, atau wanita Buddhis ingin belajar supaya bagaimana bisa menjadi wanita Buddhis yang handal, kreatif, dan berbudi luhur. Nah, semoga dengan hal yang telah kita sampaikan pada kesempatan ini akan menjadi satu pedoman untuk kita melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, apalagi nanti menyambut Waisak yang sebentar lagi akan kita alami bersama, yaitu pada tanggal 26 Mei nanti, ya, pada hari Rabu, kita akan bersama-sama merasakan atau memasuki saat-saat Waisak. Kita terus bertekad untuk menjadi seorang umat Buddha yang handal, kreatif, dan berbudi luhur. Mungkin jadi tema kita kalau mau diperluas menjadi umat simpatisan Buddhis, itu umat dan simpatisan Buddhis, bukan hanya wanita dan pria saja, tapi juga simpatisan Buddhis yang handal, kreatif, dan berbudi luhur mulai sekarang sampai selama-lamanya, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan di kehidupan ini karena kita selalu menjadi orang yang baik dan bisa dipercaya, dan kita juga mencapai kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Kita juga menimbulkan kebahagiaan untuk diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat di sekitar kita, dan kita juga menimbulkan kedamaian, manfaat untuk semua makhluk. Inilah yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan hal yang sederhana ini dapat memancing kita untuk lebih bersemangat di dalam mempelajari dan melaksanakan Dharma di kehidupan sehari-hari. Semoga Anda semua, para Romo, Ramani, khususnya Wandani, di semana saja berada, semoga Anda selalu berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, dan saya kembalikan lagi kesempatan kepada Bapak Doni DKISAR. Terima kasih.